Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ketemu kembali bersama saya di kelas microcontroller untuk jurusan teknik listrik D4 Universitas Negeri Surabaya. Yang minggu lalu kita libur ya, libur sekali ya, karena memang libur nasional. Jadi kali ini saya akan melanjutkan kembali kelas kita kali ini yang sudah tertunda selama seminggu ya. Untuk bahasan yang kelas ke-7 ya, kali ini adalah kelas ke-7. Saya akan diterapkan pada pengenalan microcontroller modern yang berbasis soket ya, komunikasinya. Kita akan ada sedikit praktek ya. Praktek sederhana sih, nggak pakai microcontroller sih. Kita akan pakai yang namanya aplikasi soket ya, soket. Kalau saya share screen, aplikasi soketnya itu namanya soket test. Share screen ya. Jadi ini namanya soket test ya. Kalau kalian download nanti soket test ini. Kita akan bermain di sini. Soket test. Nah, ini kita bisa download di sini ya. Soket test. Tampilannya seperti ini. Ini akan memberikan pemahaman tentang komunikasi TCP/IP yang sebenarnya. Jadi saya akan sedikit menjauh dari microcontroller biar kalian nggak terlalu bingung ya sambungan kelas kita kali ini. Jadi PowerPoint saya akan mulai di sini. Kelas 107. Kita akan membahas mengenai yang sedikit advance ya, sedikit modern. Kita akan membahas tentang ESP8266 dengan penekanan berkenalan dengan soket TCP/IP dan HTML. Jadi penekanannya di sini biar kalian nggak bingung ya. Ini saya akan load dulu yang masuk ya. Saya load yang masuk. Tujuannya dari modul 107 kita akan berkenalan dengan hardware ESP8266. Kalau nggak salah dulu pernah ada yang memakai di tugas pertama 101 ada yang memakai Node MCU ya, Node MCU. Kemudian di kelas sebelumnya saya sudah juga menjelaskan tentang WIMOS ya, WIMOS ESP8266. Kemudian kita akan melakukan praktek Hello World ya, Hello World dengan sensor suhu, kelembaban di atas 11. Kita akan skip ini kan biar kalian nggak terlalu bingung, tapi saya akan jelaskan lewat slide saja. Yang kita akan lakukan adalah yang ketiga, yaitu praktek kirim data melalui soket. Kemudian yang kedua di bawah ini HTML web server juga sama ya, nyambung yang ketiga. Dan terakhir konsep MQTT saya akan
perkenalkan aja, nggak terlalu saya akan bahasnya di kelas. Yang paling penting sekarang sesuai pembahasan yang saya titik beratkan, saya akan bermain di soket dulu ya, soket. Kalian ada yang tahu ini nggak? Coba deh dijawab pertanyaan saya. Ada main web server nggak di sini? Ada yang suka main PHP atau main Java? Ada nggak? Memberikan saya kegembiraan lah, tiba-tiba ada yang bisa, oh saya bisa Java. Ada nggak anak-anak di sini yang bisa Java? Bermain web atau blogger lah. Ada yang blogger di sini? Oke. Ada yang bisa pemrograman website? Ada adik? Halo? Belum bisa, Pak. Bisa, oke. Belum, Pak. Ya, itu memang sih kalau urusan teknik listrik memang agak sedikit ngapain jauh banget sih gitu kan orang-orang mau belajar web. Tapi kalau kalian memiliki kemampuan yang lebih spesifik, maksud saya lebih expert di suatu bidang yang orang lain nggak suka, itu lebih memberikan keuntungan ya di dalam dunia kerja nantinya. Kalian nggak boleh sebagai generalis ya. Generalis itu maksudnya tahu kulit-kulitnya aja, boleh sih kayak gitu. Cuma kalau kalian menjadi spesialis di suatu bidang, maka itu lebih survive nanti. Kalau saya kan, saya survive karena saya bukan generalis, saya dibilang freak ya. Kalau orang anak-anak dulu di zamannya saya kuliah, saya dibilang memang gila terhadap microcontroller. Nah, gitulah. Jadi ketika kalian proklamasikan, saya seorang blogger. Nah, jadi teman-teman kalian akan mengetahui kalian ini spesialisasinya adalah sebagai blogger misalnya, atau sebagai fotografer. Nah, misalnya. Kalau sekarang yang ngetop misalnya YouTuber, kalau YouTuber selalu general lah. Misalnya apa lagi ya? Ahli di bidang fotografi lah misalnya. Kemudian fotografinya fotografi jadul lagi, karena kalau fotografi yang pakai DSLR itu sudah mainstream, sedangkan kalian sukanya itu malah fotografi yang pakai pinhole. Pinhole itu pakai kamera lubang jarum dan kameranya filmnya masih pakai film celuloid atau film lama ya. Nah, itu mungkin menjadi expert di situ nanti kan buat kalian. Begitu juga di dunia listrik juga ya, elektronika dan kelistrikan. Kita paham bahwa elektro itu adalah dunia yang sangat luas ya sekarang. 20 tahun lalu mungkin kalian menganggap elektro itu hanya bermain listrik, bermain motor listrik maksud saya, bermain dengan pembangkit bagian teknik listrik. 20 tahun kemudian apa yang Anda lihat sekarang, teknik elektro itu sudah sangat berkembang. Tidak lagi menjadi sebuah jurusan. Kalau di kelas di kampus-kampus yang besar, sekarang teknik elektro sudah menjadi fakultas. Dan bidang yang dikatakan elektro sekarang berkembang dari informatika sampai bidang medis, itu masih berhubungan dengan elektro. Itulah maksudnya internet. Untuk kali ini saya akan melanjutkan tentang hardware microcontroller yang lebih modern. Minggu lalu sudah saya sempat bahas, sudah saya juga tugaskan kalian untuk belajar ya di blog saya www.ic555.com, di mana di situ ada pengenalan tentang IoT, ada 6 bagian. Saya minta kalian untuk membaca 3 saja. Ada yang sudah membaca atau belum, adik-adik? Di blog saya di bagian IoT itu ada pembahasan tentang
hardware berbasis ESP8266, mana yang sering saya gunakan adalah Wemos ini ya. Terutama yang gambar kiri ya, Wemos Day1 R2 itu untuk belajar sangat bagus, sedangkan untuk deployment atau penerapan di lapangan saya pakai yang di kanan karena lebih simple. Kalau yang lebih di kiri ini Arduino base ya, jadi berbasis Arduino. Jadi ini nanti yang akan kalian sering temui di dunia microcontroller dan IoT. Saya ini sudah loncat ya dari kita main-main LED ya, itu main LED, main LED matrix, tulisan-tulisan itu 20 tahun yang lalu. Sedangkan era-era sekarang di 2015 ke atas, kita bermainnya microcontroller hubungannya dengan IoT. Itu sekarang akan menjadi fokus di dunia microcontroller manapun. ESP8266 ini adalah modul ini ya yang kalau kita lihat di sini saya highlight. Nah, ESP8266 itu ini ya, ini modul ESP8266. Ini modul ESP8266. Nah, ini juga ini ESP. Sedangkan yang di luar ini yang besar adalah modul development board-nya ya. Jadi semacam minimum sistem untuk mengembangkan hardware-nya lebih mudah dipakai. Jadi ada IC komunikasinya untuk USB ini, ada juga ini yang USB, ada juga modul powernya di sini. Nah, seperti itu kalau ESP8266 yang bisa Anda peroleh dengan harga sekarang ini, harga klonnya itu kira-kira 80.000 dan bisa mengerjakan tugas-tugas seperti layaknya peralatan microcontroller yang berbasis Wi-Fi. Karena ESP8266 memiliki jalur komunikasi selain komunikasi kabel, dia juga punya komunikasi wireless berupa Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian saya lanjutkan. Nanti kalian bisa cek di blog saya bagaimana caranya ESP8266 ini bisa dipakai layaknya seperti Arduino seperti biasanya. Jadi di sini ada semacam board manager yang kita bisa atau kita harus lakukan sehingga sketch. Saya menjelaskan dulu sketch itu adalah IDE atau platform pemrograman untuk Arduino, di mana dengan menambahkan board yang ini, nanti di blog saya ada tulisannya lebih jelas, kita bisa mendapatkan atau menambahkan board Wemos. Nah, ini kita bisa menambahkan board Wemos sehingga apapun yang kita tulis di sini di IDE ini bisa berkolerasi antara yang terbiasa memprogram pakai Arduino ya gampang saja, tinggal melanjutkan apa yang dilakukan sebelumnya. Jadi ini adalah langkah pertama sebelum mengerjakan ESP8266. Nah, ini adalah sketch-nya ya, sketch Hello World paling sederhana ketika Anda menghubungkan Wemos. Nah, Wemos ini dia memakai USB. Ini portnya nih USB nih. USB kabel USB tipe C yang biasa ya. Anda colokkan masuk ke ini, lakukan ini pertama kali ini, rubah sehingga boardnya bisa, ini ya pertama kali, ini ya, sehingga menemukan boardnya di dalam sketchnya Arduino. Lalu kita bisa melakukan yang namanya Hello World. Hello World ini artinya program pertama yang kita bisa buat ya. Bentar, ada yang mau masuk lagi? Oke, nggak ada. Kita lanjut ya. Hanya dengan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 baris saja bisa memberikan Hello World. Di mana yang paling atas ini adalah setup. Ini dilakukan sekali saja.
dengan perintah kita akan memulai komunikasi serial. Komunikasi serial ini komunikasi ke PC lewat USB tadi yang kita colokin. Selain USB yang saya bilang ini ada komunikasinya, juga ada powernya. Jadi nggak perlu pakai baterai kalau di sini. Tinggal colok aja di sini sudah dapat satu daya sekaligus modul komunikasi serialnya. Tinggal mengetik ini saja di sketch. Kemudian awalnya ini, kedua itu ada loop ya, loop ini, loop ini. Loop artinya ini akan diputar ulang terus menerus ya, diputar ulang terus menerus dengan sehingga output yang didapat adalah seperti ini. Jadi hello world terus menerus sampai berhingga. Seperti itu penjelasan dari sketch Arduino jika kita menggunakan yang namanya Arduino apapun bisa. Arduino Uno pun bisa seperti ini sama. Tapi untuk Wemos Day1 juga langkahnya sama. Mohon kalau suara saya jelek tolong diperingatkan ya kalau suara saya putus-putus. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan selain melakukan hello world tadi, kita juga bisa melakukan blink LED ya. Ini perintahnya sudah ada kalau kalian memang memperhatikan tugas saya minggu lalu, yaitu saya suruh untuk membaca. Maka di praktek kedua kita akan berhubungan dengan ini, dengan yang namanya LED ya. Di sini ada 2 buah LED ya, 2 buah LED. LED-nya itu di sini satu, sama di sini. Kalau di sini ya, di sini, sama di sini. LED ini ya. Nah ini bisa dikontrol, bisa dimatikan, bisa dinyalakan dengan menggunakan perintah. Perintahnya nanti bisa dilihat di blog saya, ada itu untuk praktek kedua, di mana nanti akan dilakukan blink ya. Blink itu mematikan dan menghidupkan LED yang ada di board Wemos menggunakan program ya. Kita bisa lihat juga yang ketiga adalah praktek sensor kelembaban. Kalau saya buka blog saya ya, di sini. Di sini saya buka blog. Kamu bisa mencari bagian microcontroller, terus di sini Internet of Things ya, Internet of Things. Nah ini paling atas ya, Internet of Things ESP8266 Wemos. Nanti Anda akan diarahkan ke praktek-prakteknya. Di sana ada 3 kalau dasar ya. Pertama cara membuatnya dulu, gimana cara membuat sketch sehingga bisa berbasis Arduino jadinya bisa menyambungkan ESP8266 menjadi berbasis Arduino. Kemudian yang kedua, saya menggunakan ESP8266 Wemos Day1 R2 ini untuk menyalakan LED ya. Nah, ini perintahnya di sini. Anda tinggal copy paste aja kalau mau nyoba. Nih ya, di sini. Nah, kemudian yang ingin saya praktekkan untuk kali ini biar kalian tidak terlalu pusing untuk hardware, saya akan skip ini di HT11 ini. Ini sangat gampang kalau misalnya Anda punya barangnya. Di HT11 ini sensor suhu dan kelembaban, tinggal copy paste aja udah selesai. Bisa menghitung kelembabannya berapa persen dan suhunya berapa derajat. Yang jadi concern sekarang adalah penjelasan tentang komunikasi TCP soket ya, TCP, di mana kalau contohnya ini saya bisa mengirimkan penghitungan dari DHT11 ini masuk ke WiFi ya, WiFi ini gelombang WiFi, masuk ke WiFi.
kemudian bisa terkirim ke HP saya. Ini HP ya, smartphone ini. Ini smartphone. Sedangkan ini adalah PC ya, ini PC. Jadi dari PC bisa mengirimkan ke smartphone berupa bukan PC sih, bukan PC. Wimos, sorry. Ini smartphone, HP. Ini cuma monitor nih sebenarnya, nih monitor. Nah ini anggap aja nih microcontroller ya, microcontroller atau ESP ya. Saya sih salah melihatnya bahwa ini nih monitor di COM ya, COM ini adanya di komputer. Nah ini sebenarnya ini adalah output dari microcontroller ESP8266 ini. Nah nanti kita outputkan menuju smartphone. Jadi pembacaan sensor ini yang dulunya hanya dibaca lewat PC, sekarang bisa saya kirim ke smartphone saya nih. Nah saya akan melakukan percobaan ya. Percobaan saya akan berhubungan soket ya, secara soket menuju HP saya ya. Jadi saya cek dulu. Ini adalah aplikasi di PC saya ya. Namanya soket test. Jadi ini PC saya ya, PC. Saya clear dulu. Kemudian saya hubungkan HP saya dulu. Mudah-mudahan tidak lambat ya, karena nah ini HP saya ini. Jadi saya akan ini smartphone saya, ini yang di kanan ini adalah aplikasi di PC saya untuk membuktikan komunikasi soket ya, secara soket. Oke, ini HP saya ya. Kalau Anda lihat ini HP saya. Mudah-mudahan nggak lambat aja ya. Waduh, agak lambat. Oke. Saya geser ya, coba ya. Saya geser. Oke, cukup lambat. Jadi saya akan mensimulasikan bahwa PC saya ini menjadi server ya, server TCP ya, atau server soket dengan IP address 0000 ini IP address namanya localhost ya, localhost. Jadi saya nggak peduli IP saya, tapi saya perlu tahu IP PC saya berapa ya. Kita ketik aja ini kalau IP, ingin tahu IP-nya PC saya ini, IP config/all. Kemudian saya dapatkan IP-nya ini ya. Nah ini 65 IP-nya. Ini IP-nya 65. Jadi saya akan menggunakan PC saya yang ber-IP 192.168.1.65 ini sebagai server. Dan akan saya start listening. Jadi dia akan melisten atau mendengarkan percakapan di port yang sudah saya tentukan sebelumnya. Ini portnya bisa saya rubah nih, misalnya nih portnya 9500 gitu. Nah, kemudian kita start listening. Jadi dia nanti melisten komunikasi di port 9500. Kemudian di PC saya punya aplikasi namanya TCP Terminal. TCP Terminal ini nantinya akan melakukan komunikasi ke port 9500. Jadi IP-nya itu 65 benar. Portnya saya rubah 9500. Nah, oke, kemudian saya connect. Ini koneksinya di ujung kiri atas ya. Saya connecting. Nah, nanti ini akan setelah ini saya akan memperlihatkan komunikasi chatting antara HP saya. Ini HP saya ya. Ini HP si kiri, ini HP saya, di kanan ini PC. Saya akan mengucapkan hello world dulu ya. Hello world. Hello world.
kemudian saya kirim. Nah, di sini akan terkirim. Terbaca kan di kanan ini komunikasi port saya dari klien. Nah, ini server, ini klien. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu soket TCP/IP. Jadi soket TCP/IP ini adalah salah satu protokol yang sangat dasar dari sebuah komunikasi lewat internet, di mana terdapat dua bagian. Bentar, ada yang masuk ke jadi komunikasinya seperti ini. Ada IP ya. Kalau IP saya rasa Anda udah tahu ya, 192.168.0.100 atau berapa itu namanya IP. Saya akan nggak banyak menjelaskan di situ. Jadi ada dua buah hal yang penting dalam sebuah komunikasi soket, yaitu IP yang pertama, kemudian adalah port. Port itu yang kedua. Nah, nanti ini bisa dikatakan komunikasi soket. IP ini adalah alamatnya jalannya. Kemudian port number ini adalah kamarnya, gitu loh penjelasannya, dianalogikan sebagai apartemen ya. Nah, seperti itu. Saya kemudian mencoba yang tadi kan, ini saya kirim ke sini dari klien itu di PC saya kirim lagi ya, kirim lagi, kemudian saya pencet ini ya, agak nge-lag memang. Saya pencet, nah langsung terkirim di sini. Saya kirim lagi. Itu berarti si klien mengirimkan data teks ke server. Bagaimana kalau server mengirim ke klien? Nah, karena sudah terkoneksi di port 9500 sudah terbind namanya. Jadi port itu sudah terbind. Kita bisa mengirim langsung dari server. Misalnya ini saya kirim dari server. Kemudian saya send. Nah, makanya langsung ada tulisan ini. Ini saya kirim dari server. Dan saya coba lagi. Saya kirim lagi dari server. Oke, kita send. Mudah-mudahan, nah itu udah nyampe dia. Jadi inilah namanya simulasi komunikasi secara TCP/IP socket ya. Kalau lebih jelasnya atau lebih populernya dinamakan komunikasi soket. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Di microcontroller berbasis ESP8266 semua komunikasi dilakukan melalui soket ya. TCP/IP dan soket. Jadi IP itu alamatnya, ada addressnya maksud saya, atau IP address. Kemudian ada port. Nah, itulah yang dinamakan kombinasi antara IP address dan port dinamakan komunikasi soket. Kemudian apa sih kegunaan dari soket? Hanya kirim chatting kayak gini aja. Kayaknya kok nggak terlalu keren ya. Masa chat aja. Chat aja sih. Saya balas. Enggak kok bisa buat server juga. Servernya atau web server, bukan servernya, web server juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang dikirim adalah teks ya. Teks itu ya, berupa ASCII ya, kode ASCII, binari ASCII itu dikirim kemudian diterjemahkan oleh si soket, aplikasi soket ini dan aplikasi soket yang di smartphone. Ini smartphone saya ya ini ya, saya mirroring ya ke ini. Sehingga ketika saya disconnect ya, disconnect dulu. Nanti terus akhirnya dia akan terdisconnect, kemudian mirroringnya juga saya tutup biar nggak melambatkan koneksi. Oke, saya tutup semua.
Nah, setelah ini saya akan menjelaskan, jadi sekitar tahun 92-93 kita zaman awalnya adanya website itu karena ada kesepakatan yang namanya HTTP dan HTML. Kalau HTTP itu protokolnya Hypertext Transfer Protocol, dengan HTML itu adalah bahasanya dari HTTP. Apakah itu? Kalian harus memperhatikan ini ya. Ini ada dua bagian. Paling atas ini adalah HTTP. HTTP ya. Respon HTTP, di bawah ini adalah bahasanya HTML. Demi menyeragamkan, mereka dulu tuh kalau kita internetan zaman tahun 80-an sampai 90-an awal, setiap produsen itu memiliki standar sendiri. Jadi AOL kalau di Amerika itu punya standar sendiri, kemudian di Eropa pun standar sendiri. Akhirnya disepakatilah oleh sebuah badan pengurus komunikasi internet dengan standar HTTP dan HTML. Nah, standar HTTP untuk website itu di port 80. Jadi kalau misalnya tadi saya ngawur memakai portnya itu di sini ngawur portnya berapa ya? Nah, portnya ini. Nah, kalau port ini biasanya sudah sepakati kayak gini. HTTP itu portnya 80. Selalu seperti itu. Portnya 80. Nah, dan yang lain-lainnya pun juga disepakati. Jadi ketika disepakati port 80, sehingga ketika saya memasuk sebuah website misalnya detik.com, maka saya akan mendapatkan jawaban dari servernya detik.com pada port 80. Detik.com itu misalnya IP-nya apa, kita ketik aja ya. nsconfig. DNS itu apa ya? nsconf ya. Saya terbatas antara Linux dan ini ya. Jadi kalau misalnya detik.com, nslookup sih. Nah, nslookup, jadi kita akan mencari ns. Maaf, saya lupa ini kok. Lama sudah nggak berhubungan dengan ini. Kalau lupa, sini aja. Windows comment. Nah, misalnya keluar. Oke. Ternyata Telkom sudah menjadi IP versi 6. Sangar. Kalau misalnya saya lupa buka ini www.detik.com. Nah, IP-nya detik.com itu segini. Nah, seperti ini. Address-nya si detik.com itu ini. Saya copy misalnya. Saya copy ya sini. Saya copy, kemudian saya ketik di sini, misalnya ini. Dia akan larinya ke detik.com juga ini, kalau nggak salah. Atau IP yang satunya lagi ya. Nah, langsung ke detik.com. Jadi sebenarnya ada IP, ada port, dia akan larinya ke detik.com. Apa sih yang diberikan oleh detik.com awalnya? Semuanya pun standar aja sebenarnya. Seperti ini ya. Penjelasan saya di slide saya ini. Detik.com atau semua web server akan memberikan respon TCP saya seperti ini. Ketika saya masuk ke melalui browser dan melalui port 80, maka website itu atau web server itu akan menjawab saya dengan ini dulu. Kemudian saya diberikan jawaban selanjutnya berupa
isi dari website. Kita buktikan dengan aplikasi yang tadi soketnya ya. Saya akan membuat web server sederhana di sini. Saya stop listing dan ini portnya adalah 80. Start listing. Jadi saya akan simulasikan saya sebagai server ya, web server di port 80. Oke, kita lihat di sini. Saya masuk ke ini. Nah, saya buka ya. Saya buka di sini localhost nama saya. Karena localhost itu artinya mesin itu sendiri. Mesin itu sendiri apa yang dinamakan mesin? Mesinnya itu adalah PC saya. Nah, kalau saya jawab localhost, di sini pasti ada respon. Nah, ada klien baru. Klien baru berupa browser. Nah, browsernya itu alamat menggunakan apa? Namanya Mozilla. Mozilla ini namanya Chrome ya, Chrome. Nah, kemudian dia akan setelah koneksi terjadi, dia akan menunggu respon. Nah, respon yang disepakati adalah seperti tadi itu. Responnya adalah ini. Nah, ini adalah simulasi ya. Saya simulasikan dulu. Saya akan berikan respon. Jadi per baris saya kirim. Per baris. Kemudian yang terakhir. Saya close. Terakhir spasi. Kosong aja. Blank line. Setelah itu koneksinya sudah dianggap benar sama si browser ini. Browser ini yang sudah dikasihkan respon dari sama server. Apa yang dilakukan selanjutnya? Si server ini harus mengirimkan bahasa selanjutnya. Kalau ini saya kirim aja langsung. Ini adalah script HTML sederhana ya. Jadi ada ini header HTML-nya, kemudian head, dan selanjutnya. Ini adalah kalian bisa cek sendiri di www.3 ya. Kalau misalnya kecek aja ini standar HTML template. Nah, saya menggunakan ini. Saya coba ya, saya copy paste semua ini teks di dalam HTML ini. Saya copy paste, kemudian saya send. Apa yang terjadi? Saya sudah membuat server sendiri di rumah saya, di PC saya. Saya kemudian disconnect ya. Dia selesai langsung. Begitulah sebenarnya. Ketika saya membuka detik.com, saya melakukan komunikasi ke IP ini dengan port 80. Kenapa detik.com bisa berubah jadi IP? Itu namanya DNS ya, itu lebih lanjut ya. Tapi sebenarnya sama saja seperti kita mengetikkan localhost. Kalau localhost ini ya 0000 tadi, 0.0.0.0 atau 127.0.0.1. Atau kalau browser itu mengenal localhost itu sebagai mesin itu sendiri. Sehingga saya lanjutkan slide saya. Ketika saya melakukan koneksi lewat browser ke port 80, maka pertama yang diberikan adalah respon dari HTTP, dan kedua adalah respon HTML. Dan akhirnya saya bisa mengeluarkan hello world di port 80 saya. Demikian dulu, ada pertanyaan sampai di sini di bagian simulasi web server. Saya Pak, izin nanya Pak. Ya. Tapi kan kalau yang HTTP itu belum tentu aman kan ya Pak? Ya, karena HTTP kan masih port 80. Belum ada SSH. Nggak ada SSH-nya kan. Nah, kalau misalnya sekarang ya, web saya aja ada ininya, ada secure-nya ini kan. Secure nggak? Nah, koneksi aman. Kalau ini kan nggak aman ini sebenarnya gitu. Ini Iya, not secure ya kalau gitu ya Pak. Kalau misalnya ini dia harus setiap bit yang dikirim itu dienkripsi, jadi nggak bisa dihack dia. Gitu. Jadi koneksi aman. Nah, koneksi aman ini detailnya apa? Nah, ini kan dia jelaskan bahwa informasi kartu kredit Anda aman, sertifikat valid. Nah,
Itu website-website yang kayak Detik itu semua udah punya semua. Ini kan hanya untuk testing aja sebenarnya. Kalau kalian pengen ngetek, ini kalau nggak salah ada wiresec-nya, nggak bisa sebentar. Waduh, nggak ada wiresec. Kalau kalian mau nyoba, kalian bisa Wireshark portable. Nah, ini Anda bisa mengecek apa sih yang dilakukan ketika saya komunikasi dengan server atau website. Nah, Anda bisa lakukan. Paling sederhana ya ini. Ini dulu sampai spasi ini, sampai satu baris kosong ini. Selanjutnya ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa sudah puas jawaban saya? Puas, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke. Nah, di sini juga bentar ada telepon. Sebentar. Jadi yang kedua ini contoh yang lebih keren ya. Kalau HTML yang sini kan standar cuma ini aja. Nah, kalau tombol yang ada CSS ini namanya CSS ya. Kalau ada buton dan segala macam ya ini sama aja. Saya misalnya connect lagi ke localhost. Pertama nggak akan ada apa-apa karena dia menunggu jawaban. Nah, menunggu jawaban yang pertama jawaban yang ditunggu adalah ini yang ditunggu. Ini dulu, saya send, kemudian keduanya, jadi kirimnya per baris dia. Send dulu, kemudian connection close. Ini yang paling standar yang saya kasihkan. Kemudian blank line. Nah, terus saya kirimkan yang lebih panjang ini. Nah, lebih panjang, saya copy paste sini. Send. Kemudian saya disconnect. Sudah bisa nggak ya? Disconnect. Ada errornya. Kemudian saya coba dulu dari awal. Kemudian kayaknya ada yang salah copy paste deh tadi. Bentar, saya coba dulu. Localhost. Bentar, saya ulang ya. Kita ulang. Pertamanya ini. Keduanya ini. Nah, kayak ini. Harusnya sudah muncul ini. Nah, sudah kan? Seperti ini loh. Mau nyoba lagi yang lebih keren? Saya misalnya punya website ya, website yang paling detik kecil apa ya misalnya ya. Ada nggak websitenya kampus kalian ya? Distrik Unesa. Misalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Saya misalnya ingin mengklon ya. Lebih lambat ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, tanya aja langsung. Saya lagi nyari web yang bisa diklon. Lambat ini. Misalnya apa ya? Oh, ini aja. Website jadul ya. Apa ya? Contoh website sederhana ya. Oke, website saya aja mungkin kayak gini mungkin ya. Mungkin ini ya website saya. Saya klik aja view source ini ya. Sumber halaman. Nah, ini adalah alamatnya saya. Nah, kalau misalnya bisa ya, saya copy ini ya. Saya copy nanti ya. Coba saya contohkan ya. Saya misalnya ini localhost. Nah, dia akan menunggu localhost dulu. Kemudian akan menjawab ini. Ini.
yang tadi itu. Nah, ini saya copy paste ini misalnya. Mudah-mudahan muat. Ketika ini saya paste, Ctrl V, udah nggak muat. Nah, muat sih, send. Nah, ini. Nah, ya kan? Itu loh. Jawabannya itu udah ada. Saya ini ketik sendiri di sini. Saya disconnect. Nah, ini adalah isi dari website yang kemudian dikirimkan oleh server. Jadi server itu mengirimkan ke browser saya berupa kata-kata ini, yang panjang ini, yang panjangnya segini ini. Ini adalah bahasa yang sudah disepakati oleh para gini ya, jago-jago internet di luar sana, jago-jago HTML. Sehingga ketika dikirimkan oleh server ke browser, ini kan browser ini kan ya, ini browser saya. Sedangkan server saya ini yang dikirim teksnya ini ya, ini sampai akhir ya. Maka akan diterjemahkan sebagai teks ini yang sama seperti teks ini. Ini sebenarnya yang diterima itu teksnya itu seperti ini. Kemudian sama browser diterjemahkan menjadi ini. Ya, seperti itu penjelasannya. Seperti ini pun saya ini mungkin web sederhana kayak gini untuk ngidupin tombol atau lampu. Nanti hubungannya saya mengajarkan seperti ini adalah di mana Wemos atau NodeMCU disimulasikan atau diharapkan mengirimkan dari awal sini sampai terakhir di sini. Nah, itulah tujuannya saya memberikan contoh web server di PC dulu ya. Ini kan PC ya dengan software socket test ini. Nah, kemudian di penjelasan saya di ini yang ketiga di Internet of Things ini, pertama kita kan komunikasinya hanya berupa ini aja kan, teks-teks saja kan, teks, temperatur. Nah, di seri berikutnya saya menjelaskan bahwa kita bisa mengirimkan teks HTTP dan HTML. Jadi respon teks HTTP dan respon teks HTML dengan library, menggunakan library-nya yang punyanya ESP8266. Di manakah dia dikirimnya? Nah, dikirimnya adalah di sini. Sama aja, dia ketika saya koneksi ke IP-nya si WiFi, maksud saya ESP8266, apa yang dikerjakan oleh ESP8266 adalah memberikan respon yang sama seperti ini. Respon ini. Nah, ini kan kita bisa bandingkan. HTTP 200 oke, kemudian koneksi type-nya HTML, teks HTML, kemudian ditutup dan ada baris satu untuk spasi. Selanjutnya HTML. Nah, selanjutnya HTML ini dikirim. Sama persis seperti ini. Nah, kayak gini. Itu penjelasan saya biar kalian dapat terbuka pikirannya. Kenapa sih ESP8266 ini bisa sampai menjadi web server mini? Dengan ini saya bisa memberikan gambaran bahwa yang pintar itu sebenarnya bukan ESP8266-nya. Yang pintar itu adalah browsernya, karena browsernya bisa menerjemahkan ini itu diterjemahkan menjadi kayak gini terjemahannya. Jadi kalau itu isinya button, kayak ini button warnanya apa, ya keluarnya nanti seperti ini. Begitu juga dengan yang lebih canggih ini, isinya gambar, ya keluarnya ya source-nya ya kayak gini. Nah, ini kan gambar ini. Ini kan gambar sebenarnya. Ini kan stylenya CSS-nya, kalau isinya belakangannya kan isinya berupa gambar ini. Nah, ini kan gambar ini. Oke, seperti itu penjelasannya.
karena memorinya ESP8266 itu terbatas, maka kita bisa memberikan teks-teks sederhana dan button-button sederhana. Kalau button hanya beberapa baris saja kalau di sini di Wimos ini. Button gitu misalnya. Nah, ini aja button. Kita memberikan button. Atau kalau lebih jelasnya HTML-nya kayak gini. Button class. Nah, ini on dan off ini. Nah, ini sederhana. Baik, kembali ke slide. Saya sudah menjelaskan tentang HTML ya di port 80. Ini ada yang tadi. Nah, tugas yang biar tidak melebar, saya akan memberikan tugas komunikasi soket ya. Contohnya kalian, kalau saya akan gunakan ini kan localhost ini di web saya ya, di browser saya, di Chrome saya. Nah, kalian nanti akan mendownload aplikasi soket test ini di website yang tadi saya belikan, itu soket test ya. Mana soket test? Nah, ini downloadnya di ini ya, cari aja soket test gitu, nanti keluar dah. Sehingga bisa download. Kemudian tugasnya adalah membuat server sederhana. Sudah saya berikan contohnya tadi, tinggal copy paste aja di salah satu web. Di sini bisa atau di website saya bisa, terserah. Kemudian outputnya ditampilkan di smartphone. Kalau tadi saya outputnya di browser, nanti outputnya kalian di smartphone. Kalian rekam ya, rekam dalam bentuk video yang menunjukkan bagaimana proses komunikasi TCP/IP dalam port 80 ya. Port 80 adalah port web server. Demikian tugasnya dikumpulkan minggu depan, sehingga saya nggak akan membebani kalian dengan hardware lagi karena saya rasa kalian kesulitan untuk hardware. Tetapi jika kalian punya microcontroller berbasis ESP8266, kalian bisa menduplikasi praktek yang sudah saya tunjukkan di sini. Jadi praktek 3 ya, part 3 ini, sehingga bisa menghidupkan LED dari ini ya, LED dari yang tadi tuh, ada 2 buah LED. Ini nggak perlu ya untuk DHT11, hanya untuk menghidupkan 2 LED yang ada di microcontroller ESP8266. Kalau nggak salah LED-nya itu di sini ya. Nah, ini ya LED 2 ini. Ini 2 LED ini. Ini LED pertama, ini LED kedua. Ini namanya LED ESP, ini namanya LED SCK. Kalian nggak perlu susah-susah, tinggal mengcopy saja di sini ya. Ini sudah ada. Tinggal copy ya. Oke, begitu tugasnya. Harap kalian mengumpulkan minggu depan, sehingga teman-teman kalian yang merasa kesusahan untuk hardware sebelumnya jadi lebih semangat untuk mengikuti kuliah saya, nggak nyerah ya di tengah jalan. Baik, slide saya selesai. Sebentar. Oke. Baik, adik-adik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri atau kita sudahi season kali ini? Apakah ada pertanyaan untuk tugasnya atau untuk kelas hari ini? Silakan. Nanti ini sudah saya rekam ya, sudah saya rekam, nanti saya upload juga di YouTube. Baik, saya rasa sudah mengerti semua ya tugasnya ya. Ini tugasnya hanya menduplikasi ya, menduplikasi
pakai video HP aja nggak apa-apa, video HP atau kayak tadi saya pakai mirroring lewat browser, terserah kalian, atau pakai HP-nya adiknya atau apa untuk merekam kegiatan dari smartphone ya. Jadi PC-nya sebagai server, web server, sedangkan smartphone-nya sebagai kliennya atau browsernya. Jadi gitu. Baik, kita absen ya. Saya tak absen. Saya coba slide otomatis terus. Oke, sudah saya absen ya, adik-adik. Sudah saya absen. Semoga kuliah kali ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalian masih punya hutang tugas ya. Ada beberapa yang belum ngirim ya. Gak apa-apa, kirim aja, nggak apa-apa. Asal kalian niat aja ya. Sekali lagi, kolaborasi antar sama teman itu sangat diperlukan di dunia sekarang ya, dunia kerja sekarang. Nanti kira-kira 2 atau 3 tahun lagi ketika kalian lulus, kalian akan menemui dunia kerja yang sangat berbeda dari yang saya temui sekitar 15 tahun yang lalu. Ketika 15 tahun yang lalu, yang dicari itu adalah jurusan ya, misalnya PLN mencarinya jurusan teknik elektro dengan konsentrasi teknik listrik. Telkom mencari jurusan teknik elektro dengan konsentrasinya telekomunikasi. Itu kan jelas kan kalau zaman dulu. Sekarang zaman di tahun 2020 ke atas ini yang dicari adalah spesialisasi. Spesialisasinya berupa spesialisasi digital ya. Yang dicari pernah tuh di Telkom itu yang dicari bukan teknik elektro telekomunikasi, yang dicari adalah influencer. Nah, kayak gitu ada itu. Spesialisasinya influencer, jadi berbeda. Ada juga spesialisasinya data science. Nah, Saya Mas Ardian, Pak. Siapa yang influencer sini? Ada influencer nggak? Mas Ardian, Pak. Wah, apa itu ininya? Di TikTok kah? Di IG dia, Pak. Wah, IG. IG-nya apa? Bohong, Pak. Bohong. Serius, Pak. Ya nggak boleh gitu merendah meroket. Jadi gitu ya. Bukan dicari itu bukan teknik elektro, teknik listrik gitu, bukan. Yang dicari ada spesialisasi kalian di bidang digital. Misalnya kalau dulu itu kalau misalnya nyarinya tuh web developer itu enggak, sekarang yang dicari itu web developer yang bisanya tuh Python dan data science. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi front end developer kayak gitu. Kalau misalnya di PLN yang dicari bisa SCADA, bisa IoT. Nah, kayak gitu. Bukan lagi sekarang kita submitnya ke HRD itu bukan lagi berupa ijazah sarjana. Harus ada juga sertifikasi tertentu. Misalnya kalau kalian teknik listrik nanti ada sertifikasi. Ada yang tahu nggak sertifikasi? Ada yang sudah punya sertifikasi tentang listrik nggak? Kalian harus cari itu. Nanti sebelum kalian lulus, kalian kalau memang benar-benar menggeluti bidang teknik listrik, sertifikasi yang paling dasar yang Anda perlukan ketika mencari kerja adalah sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi. Biasanya Unesha punya juga, seingat saya. Di instansi lain juga ada yang bisa Anda cari sendiri, LSP namanya, Lembaga Sertifikasi Profesi, yang berhubungan dengan instalasi listrik. Misalnya instalasi listrik dasar, kemudian instalasi listrik menengah untuk rumah tangga lebih gede, atau instalasi genset dan segala macam. Itu setiap mata pekerjaan biasanya atau setiap jenis pekerjaan ada sertifikasinya. Jadi jangan lupakan itu, karena sekarang yang dicari oleh perusahaan adalah spesifik ya,
spesifik, bukan lagi general, bukan lagi jurusan teknik elektro yang dicari. Yang dicari adalah spesifik, sehingga kalian menjadi lebih tersaringnya lebih ketat ya sekarang ya. Oke, ada pertanyaan tentang dunia kerja? Ayo silahkan. Pak mau tanya buat tugas. Ya, silakan. Mau tanya buat tugasnya ini kan yang kayak bapaknya praktekin yang menduplikasi itu dari website atau yang dikasih paknya? Website aja, kreativitas kalian. Oh, berarti bebas ya, Pak? Bebas. Misalnya terima kasih. website sukaanmu lah apa. Jangan IG yang di ini, jangan IG, nggak akan keluar. Website aja ya. Pak mau tanya Pak. Oke. Ini mengenai absensi Pak, karena saya baru KRS-an itu waktu tanggal 14 kemarin Pak. Jadi semenjak awal masuk perkuliahan saya belum terinput di itu Pak, di Syakad. Oh ya, tenang aja, santai. Yang penting tugasnya dikirim kalau misalnya belum ngirim tugas. Itu aja. Itu lebih penting tugasnya daripada absen menurut saya. Tuh. Kenapa freeze? Wah, itu kayaknya internetnya putus ya. Nanti di grup aja ya kalau misalnya ada yang Mas Galuh yang baru KRS-an. Ada pertanyaan yang lainnya? Oke. Ada info nggak untuk kelas tatap muka di UNESA? Ada info yang terbaru? Saya nggak dapat info soalnya. Masih belum ada, Pak. Masih belum ada ya? Okay. Masih belum ada, Pak. Oke, untuk minggu depan kita akan lebih santai kayak gini lagi. Kita akan mencoba menjelaskan yang terbaru setelah HTML. Nah, kalau HTML ini atau HTTP atau HTML ini kan koneksinya sedikit besar kan, misalnya sedikit ribet lah. Nah, nanti saya akan menjelaskan minggu depan tentang yang terakhir tadi itu ya, di tujuan ini. Namanya MQTT ya. MQTT. Nanti kita akan menjelaskan tentang MQTT. Di sini kalau di website saya langsung aja di sini Internet of Things MQTT. Nah, MQTT ini. Ini seri keempatnya nih MQTT ini. Nah, kayak gini. Atau seri keempatnya di sini. Ini kan kalau yang tadi seri ketiga, nanti selanjutnya itu MQTT kalau nggak salah. Nah, MQTT. Nah, ini ya. Kalian baca nanti tentang MQTT ini apa sih? Nah, tugas selain tadi tugasnya tadi itu Arab, kalian sudah membaca apa sih yang dimaksud dengan MQTT dan kenapa dia menjadi pilihan di komunikasi IoT ya. Demikian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau gitu kita akhiri. Selamat siang adik-adik. Siang, Pak. Selamat siang.